Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamat Sakadinul Haq, SPDI, sebagai guru SDN Negeri Dersansari 2, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri Dersansari 2 pada kelas 4 dengan materi pembelajaran Quran Surat At-Tin. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar bersama nada yang berbicara. Setiap bunyi punya makna membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung nih, berangkat nih. Hujan-hujan atau enggak tadi? Nah, udah makan? Udah pamitan sama orang tua? Iya, berangkat sekolah harus makan sama berpamitan kedua orang. Iya, berangkat sekolahnya agar berkah, dapat doa dari kedua orang. Ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelas 4 kelas paling cerdas. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa kita harus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Islam. Ya, Mbak Sofi dibikin doanya. Saya dulu di sini. Mbak Risma, Mbak Sewon, Mbak Sofi, Mbak Anaya, Mbak Sihan, Mas Ozi, Mbak Kori, Mbak Maruko, Mas Ganjar. Ada yang kira-kira ya? Siapa ya? Siapa? Oh, Arfan sama Oktar. Kenapa? Iya, kemarin pulang hujan-hujan ya? Jangan hujan-hujan, makanya kalau hujan-hujan langsung mandi, minum dan hangat. Jangan lupa ganti baju. Nanti kalau nggak ganti baju basah semua. Oke. Sebagai negara Indonesia, terus kita berjiwa nasional, maka kita menjaga nasional kita harus bernyanyi lagu nasional. Kita nyanyikan lagu nasional. Setelah itu kemarin kita sudah belajar. Kita belajar tentang apa ya? Oh, Mas Ozi. Ya. Atau sering kita sebut dengan P5, membuat sesuatu yang berguna dan menjadi sesuatu yang berguna. Oh, salah ya, sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Seperti kemarin kita sudah mengadakan gelar kan? Ya, yang kemarin kita jualan ada yang jualan telur asin. Kemudian kelas 4 jualan apa kemarin? Ada yang berjualan gambarnya dibeli oleh orang tuanya ya. Oke, setelah itu hari ini kita akan belajar tentang apa? Surat At-Tin. At-Tin itu tempatnya di mana? Di Al-Quran urutan ke 95. At-Tin sendiri suratnya ada berapa? Suratnya ada 1, ayatnya ada 8 ya. Suratnya 1, kalau ada 8 banyak sekali ya. Suratnya tetap ada 1, ayatnya yang ke-8. Nah, At-Tin itu turunnya di mana? Di Mekah. Kemudian sering kita sebut dengan Makiyah. Sering kita sebut Makiyah karena diturunkan sebelum Nabi
hijrah ke Madinah. Nah, ada tujuannya. Kenapa kalian datang ke sini belajar, dan di mana kurikulumnya ada pelajaran surat At-Tin. Nah, itu harus ada tujuannya. Biar jelas kalian datang ke sini itu belajar tentang apa manfaatnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Bacanya sudah, tartilnya masih kurang ya, masih sedikit-sedikit gitu. Tartil itu gimana? Membaca harus sesuai dengan tajwid. Ada qalqalah, ada guna, ada mad jaiz munfasil, ada mad qawi. Banyak sekali tentang masalah tajwid. Nah, yang kedua, menyampaikan isi pokok surat At-Tin seperti wat tini wa zaitun. Apa itu arti wat tini wa zaitun? Artinya adalah buatin dan apa maksudnya Pak? Nah, nanti kita bahas. Kemudian peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat At-Tin. Yang pertama adalah pola, kemudian ada guna, kemudian ada mad jaiz munfasil. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu, di mana kalian semua akan mengartikan artinya, manfaatnya apa, suratnya isinya apa, terus bacaannya apa saja. Ya, tidak dibahas semua, cuman kita akan bahas tentang 3 hal itu. Nah, di situ ada gambar ya. Ada gambar apa itu? Nomor 1 itu siapa yang menjelaskan? Gambar apa yang pertama? Ini Mbak Sofi, gambar apa yang pertama Mbak Sofi? Nah iya, kita sekali ya. Itu ada kakek-kakek sudah tua, tapi tetap mau membaca Al-Quran. Kita masih muda, kita masih bisa belajar. Kemudian kita juga agama Islam, kitab kita adalah Al-Quran, sama dengan mbahnya itu, kakek-kakeknya itu. Maka jangan pernah mau kalah dengan orang yang lebih tua. Untuk mana? Iya, benar sekali Mbak Sofi, masuk surga. Kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Walaupun ibadah itu macam-macam, bukan cuma sholat dan mengaji. Tapi salah satunya karena kita diturunkan Al-Quran, kitab kita Al-Quran, maka kita harus mengaji. Itu adalah ilmu. Kemudian yang nomor 2, itu gambar apa, Mas Gajar? Oh, iya, lagi. Pintar sekali ya, itu ada adik-adik yang mencari sampah tapi tetap dilakukan untuk mengaji. Ada ya? Ada enggak? Ada, contohnya gambar di sana. Ada adik-adik yang seusia kalian dan dia masih bekerja. Mungkin dia pulang sekolah, dia masih mencari nafkah untuk kehidupannya. Mungkin bukan hanya untuk makan, tapi untuk melanjutkan sekolah. Harus beli buku, pakai sepatu. Mungkin dia cari untuk itu, untuk melanjutkan sekolah, tapi dia tetap mengaji walaupun pakai pakaian yang sederhana. Oke. Selanjutnya, untuk kita mengasah, untuk kita agar fokus, maka kita explain dulu. Tepuk surat At-Tin. Ayo semuanya. Tepuk surat At-Tin. Diturunkan di Mekah. Ayatnya 8, nomornya sudah 5. Yes, Allah Akbar. Nomornya 95 ya, jangan kebelakang ya. Surat Al-Quran, dalam Al-Quran itu suratnya ada berapa? Wah, kita surat 114, tidak kurang, tidak lebih, 114. Salah satunya adalah At-Tin, di mana At-Tin itu di nomor 95. Nah, di situ ada pertanyaannya. Yang nomor 1, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa? Ya, kasih bos untuk pertanyaannya. Ya, perintah Allah, dan kita akan mendapatkan ilmu dari Al-Quran. Al-Quran itu menyampaikan segalanya, tinggal manusianya mengolahnya. Bagaimana kita belajar? Bukan hanya di Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita nggak tahu artinya, kita kurang paham artinya, maka kita harus membaca hadis, ayat Bukhari, ayat Muslim, seperti itu. Maka
baca agar kita paham. Yang nomor 2, apa yang kalian ketahui tentang surat At-Tin? Siapa yang menjawab? Kita baca bersama-sama dari Bismillah. Saya bacakan Bismillahnya, nanti kalian kelirukan ayatnya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nafi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Itu surat At-Tin ya. Di situ satu benih buah tin dan buah zaitun. Kok benih buah tin? Allah bersumpah kepada buah tin sama buah zaitun. Kenapa? Karena itu adalah buah yang menyehatkan untuk kita. Maka Allah menyampaikan salah satunya adalah agar kita menjaga kesehatan. Kemudian demi Bukit Tur Sinai. Apa itu Bukit Tur Sinai? Di mana bukit yang didiami oleh Nabi Musa, karena Allah menurunkan kitab Taurat. Itu adalah pertama kali Taurat turun. Kemudian dan demi kota Mekah yang aman ini. Mekah itu di mana ya? Mekah itu di Arab Saudi. Kenapa ada kata-kata Mekah? Mekah itu ada apanya sih? Ka'bah. Di mana Ka'bah itu adalah kiblat umat Islam Muslim. Bukan berarti Ka'bah itu yang disembah, tapi acuan arah kita untuk menghadap Allah agar semuanya kompak, agar semuanya bersatu. Di mana kesatuan itu diarahkan ke kiblat. Bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya, tapi itu adalah perintah Allah agar kita kalau sholat hadapnya ke kiblat, agar umatnya bersatu. Kemudian sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Sempurna itu dihitung dari mananya? Ataukah dari badannya? Apakah seperti Mas Fozil yang ganteng? Apakah seperti Mbak Sofi yang cantik itu sudah sempurna? Sempurna itu dihitung dari mana? Iman itu diambil dari apa? Akalnya. Maka kesempurnaan manusia karena akalnya, kita bisa berpikir untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Berarti dari sesuatu yang sempurna kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang paling rendah. Mana itu? Di tanah kan? Enggak ya, bukan berarti kubur itu tempat yang paling rendah ya. Paling rendah untuk umat Islam atau Muslim itu di mana? Neraka. Kenapa dikembalikan ke neraka? Karena kita tidak punya iman. Kita diberikan akal, kita diberikan tubuh yang sempurna, seperti Mas Fauzi yang ganteng ini, tapi tiba-tiba tidak sholat. Ini contoh Mas Fauzi, tidak sholat, kemudian tidak baca Al-Quran, tidak berbakti kepada orang tua. Padahal di sana kan tidak ada gambar. Kakek-kakek dan adik-adik masih mau disempatkan untuk mengaji, baca Al-Quran. Nah, orang-orang itulah tempatnya surga. Dan orang yang tidak mau menggunakan akalnya, maka akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah dengan sesuai amal perbuatan. Kemudian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus. Jadi kalau kalian kerjakan sebisanya, dikerjakan seperti sudah selesai? Sudah. Oke, kita coba untuk menjawabnya ya, dengan nomor 1 ya. Siapa yang mau menjawab? Ya, ya.
Di sini kita akan belajar tentang membaca surat At-Tin yang benar agar tartil ya, dan kita harus belajar tajwid. Nah, di situ ada nun bertasdid dan mim yang bertasdid. Maka kita belajar tentang apa tadi kan? Wah ya benar sekali. Kita akan belajar tentang guna. Maka saya buatkan nyanyian seperti jembatan bulan dari agar kita lebih mudah untuk menghafalnya, mengingatnya. Sudah tahu nyanyinya? Ya sudah, ayo kita nyanyikan bersama. Guna adalah mim dan atau nun yang bertasdid dibaca mendengung. Yuk ulangi sekali lagi. Guna adalah mim atau nun yang bertasdid dibaca mendengung. Nah, kalau nanti dalam soal ada nun atau mim yang bertasdid itu dibaca mendengung dan namanya adalah guna. Nah, itu ada contoh di sampingnya ya, mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid bisa dinyanyikan juga. Yuk semuanya. Ummi inna ubawwakan ayyam ditambah sama sambal samangkok samangka. Oke, sekali lagi. Ummi inna ubawwakan ayyam mangkok samangka. Nah, itu bacaan guna biar mudah diingat. Tak buatkan nyanyian agar kalian tahu dan mengingatnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang nah di situ ada apa itu yang paling iya udah sering kita bahas ya tentang pola itu ada baju di toko. Maka kita belajar tentang pola dibagi menjadi dua. Yang kita pelajari ada dua, pola dan kubro. Di mana pola kubro itu disebut pola kubro karena di akhir kalimat. Kalau ada baju toko di akhir kalimat dan di wakof kan, maka itu namanya kubro. Kalau ada di tengah karena sukun bagi asli subro, baju di toko. Di situ juga ada nyanyiannya ya, sering kita nyanyikan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Huruf kokola itu ada 5. Huruf qalqalah ada 5. Ada subro, ada juga kubro. Hurufnya juga kalau ada baju di toko mati di tengah karena sukun itu dinamakan dengan subro. Kalau mati karena wakof diakhirkan 5 maka dinamakan kubro. Ya sekali ya, ayo kita lanjutkan membacanya. Nah, di situ ada mat tobi bertemu dengan hamzah. Namanya apa? Berarti belajar tentang apa? Mat jaiz munfasil. Kalau Pak Guru bilang ada alis ya, panjang gitu ya, bertemu dengan tongkat, maka dinamakan dengan mat jaiz munfasil. Di situ juga bisa dinyanyikan. Sudah bisa? Ya, nyanyinya tentang suku-suku batok tapi diganti dengan kata-katanya. Yuk, coba. Majais adalah matoi bertemu di lain kalimat panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Majais mufasil dibaca antara 2, 4 dan 5 harokat. Di situ ada contohnya. Inna toina. Nah, di situ ada matobi yang bertemu dengan hamzah. Kemudian ada lagi wa ma adraka. Nah, di situ juga ada matobi bertemu dengan hamzah. Mudah sekali kalau ada matobi, wawu, ya dan
alif, namun mat yang alif maka itu disebut dengan mat tabii. Kalau bertemu dengan hamzah namanya adalah mat jaiz munfasil. Ada yang ditanyakan dari bacaan tajwidnya? Alhamdulillah, semoga berkah ya. Nah, di sini Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok seperti biasa, langsung saja ya. Ya, kelompok 1, 2, 3 diskusikan tentang, nanti ada 2 soal. Yang pertama makna inti dari surat At-Tin. Entah kalian mengambil dari ayat pertama, kedua, atau sampai ke 8, tidak masalah. Ambil saja satu ayatnya. Kemudian kalian meneliti tentang hukum bacaan tajwidnya, pola majaz munfasil dan guna. Itu ada kelompok 1, 2, 3. Sesuai kelompoknya saja dan dikerjakan tak kasih waktu 15 menit, 20 menit ya, biar panjang karena susah ya. Kita harus mengartikan kandungan ayatnya. Oke, sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya. Tidak usah diacak ya. Kita langsung tunjuk aja ya. Nomornya dari kelompok 1, 2, yang terakhir adalah kelompok 3. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan, presentasikan apa yang kalian dapatkan dari kandungan ayat pertama dan hukum bacaannya. Oke. Yuk, siapa yang memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Dari sebelah saya ada Mas Hajar, saya Manda, dan sebelah kiri saya ada Darwan. Ini mempresentasikan kandungan ayat nomor 1. Surah At-Tin ayat pertama berbunyi Watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Kandungan ayat pertama surah At-Tin yaitu buah tin dan zaitun adalah simbol keberkahan yang memiliki manfaat besar dalam kesehatan. Kata demi merupakan sumpah yang mengarah kepada kebesaran Allah melalui ciptaannya. Allah mengingatkan bahwa nikmat duniawi seperti buah tin dan zaitun hanyalah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaannya
tahu dan mengenal Sang Pencipta. Ayat ini mengandung pelajaran tentang pentingnya menjaga apa yang diberkahi Allah, baik itu nikmat berupa makanan, tempat suci maupun kesehatan. Hal ini menanamkan rasa tanggung jawab manusia dalam memanfaatkan nikmat Allah dengan baik dan tidak menyia-nyiakan. Buku bacaan pokoknya Sender. Bacaan Al-Qalam dalam surat Al-Atin ayat 4. Lakon buku bacaan Al-Qalam sugro karena ada salah satu huruf Al-Qalam yaitu dan berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dengan dipantulkan secara ringan. Lakona buku bacaan Al-Qalam sugro karena ada salah satu huruf Al-Qalam yaitu qaf berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Bacaan Al-Qalam dalam surat Al-Atin ada juga pada ayat kelima. Nawawi Al-Qalam sudah karena ada salah satu huruf Al-Qalam yaitu qaf berharokat sukun ada berada di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Hukum bacaan Al-Qalam sudah karena ada salah satu huruf Al-Qalam yaitu qaf bertanda baca sukun dan berada di tengah kalimat. Cara membacanya dengan dipantulkan secara ringan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1. Bagus sekali jawabannya ya. Ini tadi intinya dari surat pertama ya, yang mengartikannya bahwa kita harus mensyukuri segala nikmat Allah, entah itu kesehatan, entah itu rumah tempat ibadah yang telah diberikan kepada diri kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Bisa diartikan juga ya, karena buah dan buah zaitun itu adalah contoh buah yang menyehatkan. Oke, selanjutnya yuk kelompok 2, silakan maju ke depan dipresentasikan. Yuk Mas Ozi, Mbak Kanaya, Mbak Jihan untuk mempresentasikan makalah, bukan makalah, jawabannya Mas. Oke, siapa yang mau membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ada Kanaya, Ozi, dan saya Jihan. Ingin menyampaikan jawaban dari tugas diskusi. Surat At-Tin ayat kedua berbunyi Waturi Sinin, demi bukit Sinai. Kandungan ayat kedua surat At-Tin adalah Allah bersumpah dengan bukit Sinai, yaitu tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu berupa kitab Taurat. Kemudian menjadi tempat ini menjadi simbol perjuangan dan kesabaran Nabi Musa dalam membimbing kaumnya menuju kebenaran. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menghargai sejarah dan mempelajari hikmah dari peristiwa masa lalu. Selain itu juga mengajarkan kepada manusia tentang tanggung jawab terhadap wahyu Allah dan syariat yang diturunkan melalui para nabi. Pada ayat keempat, fa'ahsani, hukum bacaan mad jaiz munfasil, alasannya karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 2 atau 4 atau 5 harokat. Sekian presentasi dari kami.
wa ahsan tafsir itu adalah bacaan mad jaiz munfasil. Walaupun tidak terlihat tapi kelompok 2 bisa tahu pengertiannya. Yuk, yang terakhir kita sambut kelompok 3 dalam pemersentasaan. Yuk, ayo, ini kelas 4 yang paling besar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri dari sebelah kanan. Di sebelah kanan saya terdapat Kak Nanda, saya Risma, dan sebelah kiri saya terdapat Kak Jati. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Surat Al-Baqarah berbunyi, Wahada Rafiatil Alim, dan demi kota ini yang aman. Kandungan ayat ketiga surat Al-Baqarah adalah sumpah Allah terhadap kota yang aman, yaitu kota Makkah yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam. Kota ini adalah tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW, tempat terdirinya Ka'bah, dan pusat peribadahan umat Islam di seluruh dunia. Ayat ini menghasilkan umat Islam untuk menghormati tempat-tempat suci yang telah Allah berkahi, maka merupakan pusat spiritual yang menjadi arah kiblat dan berwujudkan rasa syukur serta kedekatan manusia kepada Allah. Hal ini juga mengingatkan umat Islam untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesucian kota tersebut. Hukum bacaan guna dalam surat Al-Tin terdapat pada ayat kelima. Sumara. Hukum bacaan guna karena ada mem bertasjid dan non bertasjid. Disebut juga guna, yaitu suara yang keluar dari hidung dan dibaca berdengung. Sudah presentasi kami dari kelompok 3. Bila dibagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok 3. Berarti sudah paham ya intinya apa, terus bacaannya apa, antara guna, mad jaiz munfasil sama bagus sekali. Nah, di situ tadi kita belajar sedikit tentang atin, di mana diturunkan di Mekah atau dinamakan iya, suratnya ada nah, presentasinya bagus sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membaca lagi untuk melancarkan. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang didapat dari hari ini? Apa kita belajar tentang apa hari ini? Arti isi pokok yang pertama tadi apa yang diterangkan? Apa itu? Nomor 1 pokoknya tadi apa yang kalian buat? Ya, apa kandungannya? Arti yang pertama tadi kelompoknya. Oke, yang pertama hukum bacaan ada kolah dibagi tadi belajar menjadi 2. Yang pertama Ubro, dimana kalau mati di akhir atau baju di tokonya mati di akhir itu dinamakan dengan ubro. Kemudian kalau di tengah karena sukun dinamakan subro. Kemudian kita belajar tentang guna. Guna itu bisa dibaca guna karena ada apa? Nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid dibaca yang terakhir mad jaiz bisa dibaca mad jaiz munfasil karena apa? Ada mat to bi dengan hamzah dilain kalimat atau bi itu apa? Alif, wawu sama
Ya, yang paling berat itu tadi la, cara membacanya, kemudian maknanya apa yang didapat dari watini wal zaitun tadi tak boleh jelaskan apa? Dua, yang menyehatkan. Kita harus bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita oleh siapa? Allah. Ya, dari ayat yang kedua bagian tadi menjelaskan tentang waktu di sini di mana Bukit Tur Sinai adalah sejarah umat Islam, di mana di sana diturunkan Taurat ya untuk siapa? Nabi Musa, disampaikan kepada seluruh umatnya. Yang di sini Pak Guru akan masih KR-nya nanti tak kirimkan di grup kelas. Di situ ada kuisis. Ya, kita mulai dari awal. Kita namai Kanaya gitu ya. Kanaya, nanti tulis namanya, tidak tahu nanti itu si Pak Saka, biasanya Pak Saka Pak Kanaya. Nah, di situ tinggal dilanjutkan. Nah, di situ kita mulai gamenya seperti apa, tinggal menjawab aja. Nah, mulai. Itu ada bagaimana surat At-Tin mengajarkan keadilan sosial dalam kehidupan manusia. Jawabannya apa, Pak? Nomor berapa? Oke, coba kita klik nomor 3. Ya, salah ya jawabannya yang B ya. Oke, yang nomor 4 ya. Kita lanjutkan. Kotak ini merujuk pada siapa? Mau jawab nomor 3. Oke, kita coba. Iya, bagus sekali jawabannya benar ya. Apa balasan tersebut? Balasannya apa? Mana? Oh, 1 coba nomor 1. Ya, salah ya, yang ini ya. Bisa ya jawabnya ya seperti nanti kalian bermain. Nanti jawabannya dikirim ke email saya sendiri, jadi nggak usah mikir dapatnya berapa ya. Nanti pertemuan berikutnya tak sampaikan kalian. Karena pelajarannya ini sudah selesai dan materinya Atin juga sudah dilakukan, maka besok akan kita belajar tentang membahas melalui sholat Jumat, duha dan tahajud. Jadi kalau kita membahas sholat Jumat, duha dan tahajud, kita harus bawa peralatan sholat ya. Kita nanti akan sholat duha, Jumat dan tahajud itu seperti apa, tak terangkan dan apa peralatan untuk sholat. Dan kalau kita mau sholat, pertama kali kita harus wudu. Sudah hafal doa ini? Sip, ini dipimpin doanya untuk pulang. Sebelum pulang jangan lupa untuk tiket ya, dibersihkan kelasnya ya. Kita harus mencintai pekerjaan